Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya. Amin. Begini yang kita bahas dalam video kali ini yaitu berapa sih eh, protein minimal PK untuk masa finisher. Kalau di kandang saya itu finisher itu setelah umur 2 minggu. Kalau di kandang saya loh ya, di kandang teman-teman bagaimana itu nanti tinggal menyesuaikan. Kita bahas di kandang saya yang disebut pakan finisher itu kalau saya di kandang saya setelah 2 minggu pertama ya, artinya bebek umur 15 hari up itu saya anggap menggunakan pakan finisher di kandang saya. Terus kalau kita membahas soal pakan ya teman-teman ya, itu memang sangat menarik sekali untuk kita ikuti, untuk kita simak, untuk kita perdebatkan. Namun itu semua harus menyesuaikan dengan bahan pakan yang tersedia di tempat teman-teman semua ya. Artinya cari bahan yang paling mudah didapat, kualitas bagus. Tujuannya apa? Supaya kita menggunakan pakan tersebut itu bisa konsisten sampai panen, tidak gonta-ganti bahan pakan. Di sini yang kita bahas adalah pakan finisher yang menggunakan campuran ya teman-teman. Artinya kita itu mengemik sendiri, mencampur sendiri, menyadur sendiri bahan pakan tersebut sehingga kualitasnya dari jelek, dari PK-nya yang sedang-sedang saja menjadi PK yang bagus, dan juga mungkin ya bahkan lebih baik dari pakan pabrikan itu. Terus berapa protein kasar atau PK yang saya gunakan untuk masa finisher bebek umur 2 minggu up sampai panen ya. Itu kalau di kandang saya ya, itu saya menggunakan 17% minimal. Minimal 17,2% kalau di kandang saya. Ya, ini bebeknya seperti ini. 17,2%. Kok bisa dapat angka segitu dari mana, Pak? Begitu. Begini, saya acuannya yaitu pakan jadi, pakan pabrikan teman-teman. Rata-rata untuk pakan bebek, pakan pabrikan itu kan protein kasarnya kalau kita lihat di dalam labelnya itu 17%. 17, 18, antara 17 sampai 18% ya. Seperti itu. Jadi saya mengambil yang 17,2% PK-nya. Contoh pakannya seperti ini. Contoh pakannya seperti ini. Namanya pakan campuran ya seperti ini. Seperti apa ya? Tepung tapi kasar, seperti katol tapi kasar karena saya campur dengan pur. Lalu bahan pakannya apa saja, Pak? Kok bisa mencapai 17,2% itu? Kalau saya menggunakan Kentucky coklat dan putih, kemudian pur, kemudian sentrat, kemudian jagung, kemudian sedikit kebi. Kalau komposisi pakan saya seperti itu teman-teman. Itu saya hitung menggunakan rumus perhitungan protein itu ketemunya 17,2% PK-nya. Karena saya pernah menggunakan protein kasar di angka 17% itu hasilnya kurang maksimal teman-teman ya, karena mungkin terpengaruh oleh kualitas bahan pakan atau bagaimana. Jadi saya mengambil yang 17,2% minimal. Semakin tinggi semakin bagus proteinnya itu loh, semakin tinggi angkanya semakin bagus. Tapi tentunya dengan semakin tingginya protein yang kita buat dalam sebuah pakan campuran itu tentunya membutuhkan biaya
yang tinggi, yang banyak. Jadi kita juga harus dalam mencampur pakan itu juga harus memperhitungkan HPP-nya ya. Harga pakannya ini berapa setelah kita campur aduk jadi satu begitu. Jadi tidak asal nyampur selain memperhitungkan harga pakan setelah dicampur juga memperhitungkan perhitungan angka proteinnya tadi. Jadi semua harus seimbang teman-teman. Memang ini tidak mudah. Tapi kalau teman-teman mau berusaha, mau belajar, insya Allah bisa kok. Saya dulu juga begitu. Saya dulu itu menggunakan yang perbandingan 14, 13, 14, 15 itu teman-teman. Itu kok saya pikir-pikir kok hasilnya itu kok tidak bagus, kurang bagus seperti itu. Setelah belajar sana ke sini, main di tempat peternak lain, juga belajar lewat media channel YouTube, saya menggunakan perhitungan protein itu. Perhitungan protein kasar. Cara menghitungnya sudah ada di video saya yang lain. Kalau teman-teman ada waktu bisa dicari ya, bisa dicari. Jadi perhitungan pakan saya itu misalkan Kentucky ya, misalkan Kentucky coklat, Kentucky putih 50 kg. Kemudian purnya 1 sak begitu. Kemudian kebinya misalkan 7 kilo atau 10 kilo. Kemudian jagungnya 8 kilo. Kemudian purnya kemudian sentratnya 5 kilo atau 4 kilo. Jadi seperti itu teman-teman perhitungan saya. Jadi menurut saya itu bahan pakan ini lebih bagus kita hitung proteinnya ya, kita hitung lebih jadi kita bisa menganalisa nanti setelah panen hasilnya kok begini, hasilnya kok begitu. Jadi nanti kita bisa kita kurangi, bisa kita tambah bahan pakan yang lain supaya mencapai 17,2% hasilnya bagus seperti itu. Namun itu semua protein kasar ini juga harus disesuaikan dengan energinya, bahan pakan energinya. Artinya nanti kalau terlalu banyak protein kasarnya kan bebek nanti akan makannya banyak teman-teman. Kalau protein kasar dan energi metabolisme itu tidak seimbang, nanti bebek itu juga makannya akan banyak ya. Seperti itu. Jadi semua itu harus seimbang. Harus kita rencanakan betul-betul. Yang direncanakan saja hasilnya itu masih meleset, apalagi pakan yang tidak kita rencanakan matang-matang, kan seperti itu. Terus bila mana semua sudah kita rencanakan, semua sudah kita hitung, namun hasilnya tetap kurang, nanti ya kita evaluasi lagi, atau dari kandangnya yang terlalu jemek seperti ini, itu kan terlalu lembab kalau seperti itu. Jadi seperti itu, semua harus seimbang, baik pakan, baik alas kandang, baik PK, baik energi, semua harus seimbang ya, supaya hasilnya juga bagus seperti itu. Misal kita ambil target 38 hari 2 kilo lah seperti itu. Jangan sampai 40 hari, kelamaan ya seperti itu. Jadi saya kira seperti itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.